Jangan bagi saudara sejauhkan selamat sore. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah dengan pada sore hari ini. Mari kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini kembali kami mengucap syukur. Kami menaikkan segala pujian kami, hormat kami kepada Engkau Bapa. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kembali datang di dalam ibadah pada sore hari ini. Dari awal pertama pada selesainya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus pada tangan-tangan setiap kami Bapa. Biarlah kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunikan dosa dan kesalahan kami, yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan kita Allah yang besar. Mari kita akan menaikkan pujian ini. Kita akan puji Dia, Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, marilah kita tetap bersemangat dalam mengikuti ibadah Tuhan Minggu sore hari ini. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita. Di nama Tuhan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sore hari ini saya berikan tema untuk firman Tuhan, yaitu Yesus memelihara hidup kita. Firman Tuhan ini pernah saya sampaikan di dalam ibadah kaum wanita Deborah, tetapi firman Tuhan bukanlah satu hal yang membosankan, tetapi firman Tuhan adalah selalu baru setiap hari.
Mari kita akan pelajari bersama-sama mengenai Yesus memelihara hidup kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas 12 ayat 29 sampai ke 32. Kita akan simak bersama. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Lukas 12 ayat 29 sampai 32. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sebab itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Puji Tuhan. Mari kita akan memperhatikan pada ayat yang ke-29. Kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai HP yang bisa diisi aplikasi Alkitab, kita akan belajar ayat ini di dalam versi Firman Allah yang hidup. Dikatakan bahwa ayat 29 dikatakan, dan jangan khawatir mengenai makanan, apa yang akan kalian makan atau minum, karena Allah akan mencukupi kebutuhan kalian. Di dalam versi yang lain, yaitu versi mudah dibaca, ayat ini mengatakan, jangan pikirkan tentang apa yang akan kamu makan atau minum. Jangan cemaskan hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama, bahwa kondisi dunia saat ini, pandemi yang sedang berlangsung, membuat manusia seringkali menjadi khawatir. Pandemi ini selain membuat orang khawatir, juga berdampak terhadap perekonomian, usaha, mata pencaharian seseorang. Bahkan juga banyak sekali hari-hari ini dengan melonjaknya kasus penambahan COVID-19, banyak kematian, banyak duka cita, sehingga timbul kekhawatiran, ketakutan pada hidup manusia. Selain itu juga keadaan atau kondisi ini berdampak juga terhadap hubungan antara sesama manusia. Ketika seseorang dinyatakan terpapar virus corona, maka orang-orang mulai menjauhi, mulai menghindari. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk kita tetap mengasihi sesama kita. Memang resikonya besar, tetapi kita percaya sebagai orang-orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan, kita akan senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tetap peduli terhadap sesama. Kita harus tetap membagikan kasih kita kepada sesama. Jangan kita menghindari, tetapi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menolong orang lain atau sesama kita. Tetap ada prosedur, tetap ada protokol-protokol yang harus kita taati. Ayat yang sedang kita bahas ini di dalam Lukas 12 dikatakan, perikopnya berjudul hal kekhawatiran. Hari-hari ini apa yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudari khawatirkan tentang hidup Bapak Ibu Saudara? Mungkin masalah kesehatan, perekonomian, keluarga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan kita, usaha kita, masa depan kita. Mari kita belajar melalui firman Tuhan sore hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-22, masih di dalam Lukas 12. Kita perhatikan ayat 22 sampai 28. Saya akan bacakan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 28. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Dari ayat-ayat ini kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita semua agar kita tidak khawatir akan hidup kita. Ayat tadi berkata, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung dipandang Tuhan, dan itu menghiasi begitu rupa. Begitu juga dengan kehidupan kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Masa depan kita, kehidupan kita, keluarga kita, perekonomian kita, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, semuanya ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, karena firman Allah juga mengatakan jangan kita khawatir akan kehidupan kita, karena Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Dan firman Tuhan itu pasti, firman Tuhan itu ya dan amin bagi setiap kita. Tuhan pasti genapi bagi setiap kita. Mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Saya ambil 2 contoh tentang pemeliharaan Tuhan bagi hidup umat-umatnya. Yohanes 12. Mari kita baca bersama-sama. Kita perhatikan Yohanes 12. Yohanes 2. Judul perikopnya yaitu perkawinan di Kana. Ini adalah mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan pada masa yang mulai melakukan pelayanannya. Pada pasal ini diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya, juga ibu Yesus, sedang menghadiri sebuah pesta perjamuan perkawinan di sebuah tempat bernama Kana. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, tuan rumah dari pemilik pesta ini kehabisan anggur yang terbaik untuk tamu-tamunya. Pada zaman dahulu, ketika seseorang mengadakan suatu pesta, maka dia akan menyediakan anggur yang terbaik untuk tamu-tamunya. Ketika tuan rumah ini diberitahukan oleh penanggung jawab pesta seperti itu, bahwa anggur yang mereka punya sudah habis, sedangkan tamu-tamu masih banyak sekali yang berdatangan. Lalu dikisahkan di sini bahwa Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Kita akan pelajari mengapa mujizat ini bisa terjadi. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Ada 2 hal yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 2 hal yang menyebabkan mujizat itu bisa terjadi, yaitu kita perhatikan pada ayat yang kelima. Dikatakan bahwa tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yang pertama yaitu percaya kepada Yesus, yaitu percaya kepada perkataannya. Di sini dikatakan bahwa Ibu Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayat yang ke-6, inilah yang Yesus perintahkan kepada, ayat yang ke-7, Yesus perintahkan kepada pelayan-pelayan itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Itu ayat yang ke-5 tadi. Yang pertama yaitu percaya kepada Yesus, percaya kepada perkataannya. Yang kedua, melakukan apa yang Yesus katakan dengan taat, tidak ada perbantahan. Yang pertama tadi percaya kepada Yesus, yaitu percaya kepada perkataannya, terdapat di dalam ayat yang kelima. Dan yang kedua, melakukan apa yang Yesus katakan, yaitu dengan taat dan tanpa perbantahan. Terdapat pada ayat yang ke-7. 2 hal ini yang menyebabkan Yesus melakukan mujizat, yang menyebabkan mujizat terjadi. Hal ini kita akan hubungkan dengan keadaan kita hari ini. Hari-hari ini keadaan yang sulit memang sedang terjadi, tetapi kita tahu bahwa pandemi masih berlangsung. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara, apa yang pemerintah terapkan, apa yang pemerintah berikan, yaitu peraturan-peraturan, protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan, marilah kita belajar untuk taat melakukannya. Karena ketika kita taat melakukannya, maka pandemi ini akan cepat berlalu. Angka penambahan COVID akan bisa dikendalikan. Dan satu hal lagi, kita harus juga percaya kepada perkataannya, yaitu firman-Nya. Firman menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Sekalipun kita di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan di tengah-tengah kondisi banyak sekali orang yang terpapar virus ini, tetapi biarlah kita tetap bertahan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Contoh yang kedua, kita buka di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat yang ke-10 sampai 17. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa pelajari kembali. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Ayat yang tidak asing bagi kita semua. Sudah sering kita dengar tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan.
Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa atau kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 mangkuk. Mujizat yang Yesus lakukan yaitu memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan juga anak-anak. Begitu luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Tuhan Yesus lakukan. Hanya melalui 5 roti dan 2 ikan, orang sebanyak itu bisa makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisanya. Kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan mengapa mujizat ini terjadi. Ada 2 hal lagi yang kita bisa pelajari. Ayat 13. Yang pertama, kita melakukan perintah Yesus, yaitu taat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Jadi ketika Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberi ribuan orang itu makan, yang murid-murid Yesus lakukan yaitu mereka melakukan perintah Tuhan Yesus dengan taat. Mereka berusaha mencari makanan, dan yang mereka dapatkan yaitu 5 roti dan 2 ikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu percaya kepada Yesus, yaitu percaya kepada kuasanya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15 dan 16. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu,